Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Muhammad Azam Falahi dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 22 dengan NIM 12012240060. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengenalan data mining. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Data mining. Data mining merupakan suatu ilmu yang berasal dari multiple disiplin. Ada 5 multiple disiplin nih, diantaranya seperti satu, database teknologi, kedua statistik, ketiga machine learning, keempat natural language processing atau disingkat NLP, yang kelima itu artificial intelligence atau yang kita sama-sama mengetahui yaitu AI singkatannya. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu database teknologi. Oke, kita membahas tentang dari data mining dari perspektif database teknologi dulu ya. Oke, data mining dari perspektif database teknologi adalah proses penambangan informasi dan pola dari kumpulan data besar yang disimpan dalam basis data. Apa sih maksudnya? Hal ini memanfaatkan teknologi basis data yang dirancang untuk menangani skala besar dan efisien. Jadi, data-data yang besar ini bisa ditangani oleh basis data supaya lebih efisien. Apa sih cakupannya? Cakupannya itu ada, dia tuh bisa menangani volume data yang sangat besar atau data yang terus mengalir atau yang bisa disebut juga dengan streaming data secara real time. Dan juga sistem basis data tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan data, tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan analisis yang mendalam seperti menemukan pola tersembunyi, juga tren dan hubungan dalam data yang besar dan kompleks. Oke, lanjut ya. Pengertian data mining dari statistik. Data mining dari perspektif statistik adalah proses penambangan pola dan informasi dari data yang melibatkan penggunaan teknik-teknik statistik untuk mendukung analisis data secara akurat dan mendalam. Maksudnya gimana tuh? Jadi tuh teknik statistik ini memungkinkan pengelompokan atau pengkategorian data ke dalam kelas-kelas atau segmen-segmen tertentu berdasarkan fitur-fitur yang relevan, serta mengidentifikasi pola umum atau anomali dalam kumpulan data. Dan juga biasanya nih ya, data mining itu tuh sering kita temukan tuh sering noise atau data tidak relevan atau kesalahan. Nah, gunanya gunanya data mining statistik itu dapat digunakan untuk memperkirakan nilai yang hilang dan memfilter noise atau kerancuan data tersebut, sehingga data yang dianalisis menjadi lebih bersih dan representatif. Oke, lanjut ya yang ketiga, yaitu kita ada pengertian data mining dari machine learning. Data mining dari perspektif machine learning adalah proses penemuan pola, struktur, dan informasi yang tersembunyi dari kumpulan data yang sangat besar dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin. Oke, machine learning itu tuh digunakan dalam data mining untuk menemukan suatu model atau pola yang terbaik, algoritma yang terbaik, yang dapat mengidentifikasikan pola-pola signifikan dalam data yang besar. Dan juga machine learning ini berperan penting dalam mengoptimalkan model analisis data. Maksudnya gimana tuh? Jadi tuh proses ini tuh melibatkan penyempurnaan model secara berkelanjutan. Jadi tuh berkelanjut terus agar hasilnya lebih akurat dan relevan terhadap yang data yang dianalisis tersebut. Jadi biar berkelanjut tersebut biar menjadi relevan seperti itu. Dan dia pun bisa belajar jadi gitu. Machine learning namanya juga. Lanjut yaitu kita ada natural language processing atau ya disingkat dengan NLP. Perspektifnya yaitu proses penambangan informasi dari teks berbahasa alami dengan menggunakan teknik-teknik pengelolaan bahasa untuk memahami dan menganalisis data yang tidak terstruktur. Nah, maksudnya apa sih itu? Jadi tuh NLP itu tuh berfokus pada pemrosesan teks berbahasa alami seperti dokumen, artikel,
posting, media sosial, dan email, biasanya seperti itu. Dan juga nih ya, salah satu peran utama NLP adalah fitur extraction. Apa sih fitur extraction itu? Fitur extraction itu tuh kayak dia tuh menyediakan teknik untuk mengekstrak informasi penting dari teks. Jadi NLP itu bisa detect informasi dari sebuah teks dengan cara ya mereka itu dengan fitur extraction itu loh. Jadi kayak dia tuh mencakupi identifikasi kata-kata kunci, entitas, atau pola dalam teks yang relevan dengan tujuan analisis seperti itu. Oke, lanjut yaitu ada artificial intelligence atau AI, yaitu perspektifnya ini proses penemuan pola tren atau informasi berharga dari kumpulan data besar yang kompleks menggunakan teknik-teknik cerdas. Yang selama kita tahu yaitu AI itu kan kecerdasan buatan ya. Jadi ya mereka menggunakan teknik-teknik cerdas untuk memining data. Oke. AI ini mencakup berbagai teknik cerdas termasuk data mining yang membantu dalam menemukan informasi tersembunyi dari kumpulan data besar. Jadi ini apa namanya mencari data-data tersebut menggunakan kecerdasan buatannya sendiri gitu loh. Terus habis itu AI juga dapat membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien. Ini juga memungkinkan sistem AI untuk beradaptasi dan belajar dari data baru untuk terus meningkatkan performanya dan juga bisa memprediksi rekomendasi dan pengembalian keputusan gitu. Oke, lanjut ke metode yang digunakan untuk menggali informasi dalam data mining. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada clustering, correlation, regression, time series analysis, dan classification, dan yang terakhir yaitu association. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi dari yang correlation dulu ya. Correlation itu dia tuh mengidentifikasi hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih variabel dalam data. Jadi tuh kayak contohnya menemukan keterkaitan antara penjual, produk, dan promosi. Terus yang kedua itu adalah clustering. Clustering itu dia tuh mengelompokkan data menjadi beberapa cluster berdasarkan kemiripan antar data. Nah, fungsi ini tuh berguna untuk segmentasi pasar seperti mengelompokkan pelanggan dan perilaku pembelian serupa gitu. Terus juga kita ada di sini ada regression, yaitu dia tuh bisa memprediksi nilai kontinu berdasarkan hubungan antar variabel. Ini tuh digunakan untuk perkiraan seperti memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran dan lokasi gitu. Terus juga kita ada di classification juga. Classification itu mengkategorikan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan pola yang ada ya. Misalnya nih ya, misalnya mengklasifikasikan email sebagai spam atau tidak gitu loh. Terus yang kelima kita ada time series analysis. Nah, time series analysis itu dia tuh gunanya untuk menganalisis data yang diambil dalam urutan waktu untuk menemukan pola atau tren. Gitu. Berguna untuk memprediksi penjualan bulanan atau permintaan produk di masa depan. Gitu. Yang terakhir yaitu ada association. Dia itu bisa menemukan pola hubungan antara item dalam dataset gitu, seperti analisis keranjang belanja yang mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersama gitu. Oke, kita lanjut ya. Ada pentingnya data mining dalam bisnis intelligence. Apa aja sih pentingnya? Yang pertama itu ada ini alasannya tuh mengapa data mining penting dalam bisnis intelligence. Yang pertama itu meningkatkan pengembalian keputusan yang berbasis data. Kenapa sih bisa ditentukan seperti itu? Karena data mining memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data faktual, bukan asumsi. Gitu. Contohnya sebuah perusahaan retail besar menggunakan data mining untuk menganalisis perilaku pembelian pelanggan. Tuh. Berdasarkan hasil analisis, mereka dapat mengetahui
tren penjualan musiman dan membuat keputusan yang lebih baik dalam mengatur persediaan. Misalnya dengan menambah stok produk yang diprediksi akan laris selama musim liburan, seperti itu. Terus yang kedua, kita ada personalisasi layanan dan pemasaran. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya tuh dengan data mining, perusahaan dapat memahami preferensi individu pelanggan yang memungkinkan mereka menyesuaikan produk layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Contohnya, platform streaming seperti Netflix menggunakan data mining untuk menganalisis pola tontonan penggunanya. Nah, berdasarkan data tersebut, mereka memberikan rekomendasi nih dari film-film yang ada di dalam Netflix tersebut, gitu. Agar apa sih kayak gitu? Supaya apa namanya? Supaya meningkatkan pengalaman pengguna Netflix tersebut, gitu. Ada fitur rekomendasi lah seperti itu. Terus yang ketiga itu ada yang namanya mengidentifikasi peluang pasar baru. Nah, apa sih maksudnya tuh contohnya aja, kita langsung ke contohnya aja kali ya. Jadi tuh kayak ada perusahaan teknologi menggunakan data mining untuk menganalisis permintaan produk di berbagai wilayah. Nah, berdasarkan hasil tersebut, mereka mungkin menemukan bahwa permintaan produk teknologi tinggi di negara berkembang sedang meningkat, sehingga memutuskan untuk memasuki pasar tersebut lebih awal. Jadi gitu. Oke, yang keempat itu ada mendeteksi penipuan dan anomali, sorry. Maksudnya itu data mining memungkinkan perusahaan mendeteksi pola yang mencurigakan atau anomali dalam data mereka. Nah, ini sangat penting nih dalam mendistribusi keuangan dan e-commerce untuk mencegah penipuan. Contohnya, bank menggunakan data mining untuk memantau transaksi kartu kredit nasabahnya. Jika terdapat pola transaksi yang mencurigakan, seperti penembelian dalam jumlah besar yang dilakukan di luar negeri secara tiba-tiba, sistem bisa memberikan peringatan untuk menghentikannya. Gitu. Jadi tidak jadi ditipu, tidak bisa ditipu lagi. Gitu. Oke, yang terakhir itu ada optimasi operasional. Nah, apa tuh optimasi operasional? Nah, data mining ini tuh membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area yang bisa eh, dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya apa nih? Contohnya itu dalam industri manufaktur nih. Contohnya perusahaan menggunakan data mining untuk menganalisis alur produksi dan menemukan kendala yang menghambat kecepatan produksi. Dengan data ini, mereka bisa melakukan penyesuaian proses produksi yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.